Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Putra Pratama dengan NIM D101211073 dari kelas A yang akan mempresentasikan sebuah isu topik yang sangat relevan dengan dunia perencanaan kita, yaitu mengenai dampak ekonomi dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara. Nah, mengapa ibu kota harus pindah ke luar Jawa? Nah, di sini saya sudah merangkum 6 alasan utama pemindahan ibu kota, yaitu yang pertama, sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus atau SUPAS pada 2016 menyebutkan sebesar 56,56% penduduk Indonesia atau sekitar 150 juta penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, yang kedua adalah kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB nasional. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat mendominasi, sementara pulau lain jauh tertinggal, sehingga kontribusi ekonomi di setiap pulau juga harus didorong. Nah, yang ketiga adalah krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi yang paling buruk berada di Jabodetabek dan Jawa Timur. Nah, yang keempat adalah konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Nah, peningkatan kebutuhan lahan akibat dari semakin tingginya aktivitas perekonomian secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan terjadinya pengurangan luas lahan. Nah, yang kelima adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek Punjur. Nah, tidak dipungkiri bahwasanya banyaknya minat penduduk Indonesia untuk urbanisasi ke Pulau Jawa, khususnya kota Jakarta, yang dikarenakan upah minimum provinsi atau UPM yang tinggi, bahkan di tahun 2022 ini naik sekitar 5,1%, yaitu sebesar 4.641.000 per bulan. Nah, yang keenam adalah meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadinya penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal ini seperti rawannya banjir, tanah turun, dan muka air laut yang naik, serta kualitas air sungai tercemar berat yaitu sekitar 96%, tingginya tingkat kemacetan, dan pengelolaan transportasi yang buruk. Nah, selanjutnya adalah analisis dampak ekonomi. Yang pertama itu adalah pemindahan ibu kota negara akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan. Selain itu, tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah lain jika memiliki sumber daya yang memadai. Yang kedua, pemindahan ibu kota negara akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Nah, pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Nah, yang ketiga adalah pemindahan ibu kota hanya akan menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal. Nah, walaupun pemindahan ibu kota akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan, tetapi dampak terhadap inflasi nasional akan minimal. Nah, dampak inflasi di provinsi ibu kota baru akan sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan serta produksi yang relatif beragam. Yang keempat, pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa akan mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia, yaitu lebih dari 50% wilayah di Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindahkan ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik. Nah, yang kelima adalah pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan provinsi sekitarnya. Keterkaitan ekonomi provinsi ibu kota baru dengan provinsi lain di sekitarnya akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain. Selain itu, pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan meningkatkan output beberapa sektor non tradisional terutama pada sektor jasa. Nah, selanjutnya adalah skema pembiayaan. Di sini terdapat dua gambar. Nah, di gambar sebelah kiri adalah estimasi pembiayaan ibu kota, yaitu pada skenario pertama sekitar 466 triliun dan skenario kedua sekitar 323 triliun. Dan di gambar sebelah kanan adalah skema pembiayaan pemindahan ibu kota, di mana dana pembiayaan akan bersumber dari APBN, BUMN, KPBN, dan swasta. Nah, dapat disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota negara akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan akan mendorong investasi dan perdagangan antar wilayah di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, bahwa pemerintah harus punya keberanian untuk memindahkan ibu kota negara, sebab pusat pemerintahan dan pusat ekonomi mestinya dipisahkan seperti negara-negara maju. Dengan harapan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan materi ini dalam dunia perencanaan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak dan mendengarkan
Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.